Temu Pecinta Alam Pangudi Luhur 2015 dengan tuan rumah Leo Pala Bonum Komunai Klaten akan segera dilaksanakan. Untuk LO dari setiap OPA PAPL harap melaporkan kesiapan peserta. SMA PL Santo Yohanes Ketapang siap. SMA PL Brawijaya Jakarta siap. SMA PL Sedayu siap. SMA PL Santo Yusuf Yogyakarta siap. SMA PL Santo Yosef Surakarta siap. SMA PL Vanlit Muntilan siap. SMA PL Servasius Bekasi siap. SMK PL Tartisius 1 Semarang siap. SMA PL Giriwoyo Wonogiri siap. SMK PL Muntilan siap. SMA PL Sukaraja Sumatera siap. Laporan selesai, laksanakan. Di hari pertama ini, tepatnya setelah upacara pembukaan, kami panitia ingin mengajak teman-teman peserta PAPL untuk ke sebuah objek wisata, di mana teman-teman peserta PAPL bisa bermain sambil belajar. Berhubung Klaten merupakan suatu tempat di mana banyak terdapat cekungan sumber mata air, bahkan salah satu perusahaan terbesar menggunakan cekungan tersebut sebagai sumber penghasilan mereka. Mereka mengambil air lalu dijualkan ke pasar bebas untuk seluruh Indonesia dan dikonsumsi oleh semua orang. Kami akan mengajak teman-teman ke sebuah cekungan yang begitu besar. Bahkan cekungan tersebut sebagai ujung tombak di mana desa tersebut menjadi desa dalam kategori desa terkaya se-Indonesia hanya karena objek pariwisata itu, Umbul Ponggok namanya. Setelah makan siang, teman-teman peserta PAPL diajak untuk ke aula untuk mendapatkan pengarahan atau briefing oleh instruktur sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk memberikan peralatan-peralatan dan menjelaskan agar teman-teman safety ketika snorkeling di sana. Mau sharing-sharing aja, mau bagi-bagi ilmu sama kalian apa yang kita dapat lebih kemarin di kuliah dan sekarang kita bagi sama kalian gitu. Dosen itu loh, udah pas sama muka, pas sama itu nanti ini kan perlu digedein atau dikecilin kayak gitu. Nyoba juga. Terus ya udah rambutnya super nih rambutnya. Ada lagi. Setelah itu teman-teman diberangkatkan ke Umbul Ponggok dengan spur mini sehingga kami bisa memberikan
kenangan yang istimewa untuk peserta karena banyak peserta yang belum pernah menaiki salah satu transportasi terkenal di Klaten yaitu Super Mini. Setelah itu teman-teman sampai di Umbul Ponggok lalu diarahkan untuk pemanasan yang dipimpin oleh instruktur dan akhirnya mereka pun memulai snorkeling dan berenang bersama ikan. Di dalam kondisinya menyenangkan, banyak teman-teman yang merasa enjoy. Mereka pun berfoto dengan poster PAPL dan akhirnya mereka berganti baju dan diarahkan untuk pulang dengan menggunakan Super Mini. Untuk alat-alat yang digunakan itu adalah snorkel, pelampung, lalu kaki katak. Snorkel digunakan untuk sebagai alat bantu pernafasan dan alat bantu dalam snorkeling. Itu terdapat kacamata dan sebuah pipa untuk bernafas. Jadi teman-teman bisa bernafas dan melihat air lebih lama. Kacanya menutupi mata dan hidung sehingga air tidak masuk ke hidung. Lalu untuk kaki katak digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam berenang sehingga tidak memerlukan energi yang banyak dalam berenang. Lalu yang terakhir pelampung dapat menjaga teman-teman agar tidak tenggelam sehingga bagi teman-teman yang tidak bisa berenang, teman-teman bisa terbantu oleh pelampung tersebut, tidak usah takut tenggelam. Dan untuk berenang, yang tidak bisa berenang bisa dibantu dengan kaki katak. Sampai dulu. Sampai. Nah, sampai. Nah, set. Coba deh lihat. Nah, itu lu dapat dari mana? Milih. Lu nggak cocok gue udah gini. Itu dia yang bagusan milih yang bagusan beda ada yang atas ya. Aku mati balik. Aku baru. Kurang arek nih dong. Dipandang lah. Wah, ini udah ketinggi.
itu adalah standar, biasanya kita gunakan standar pendakian. Jadi semua perlengkapan untuk pendakian, karena sistemnya kita di sini untuk pindah ke sana itu nanti kita di daerah sana itu kurang lebih antara 800 sampai 1200 mdpl dengan suhu minimal yang paling minus kawan nggak sampai minus, tapi suhu minimalnya itu antara 10 sampai 15 derajat Celcius. Itu ya di daerah Deles dan Wonogunang. Seperti itu. Jadi apabila teman-teman masih merasa ada barang yang ditinggal di dalam kelas atau di ruang transit yang ingin diambil lagi untuk di packing, silahkan, kami beri waktu 10 menit. Bisa gitu dong, beda. Dan kita kayaknya di mana itu? Di truk tadi masih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ini sudah masuk hari kedua dan kita sudah ada di Deles Indah atau tepatnya di bumi perkemahan Deles Indah. Setelah menempuh perjalanan dari kota Klaten sampai dengan Deles sekitar 30 sampai 1 jam, kita menggunakan transportasi 4 truk. Kemudian setelah sampai di Deles Indah, teman-teman Temu Pecinta Alam Pangudulur 2015 melakukan aklimatisasi dan mendirikan tenda. Kemudian setelah mendirikan tenda, teman-teman diajak untuk melakukan penanaman bersama dengan warga sekitar. Di sini kita melakukan penanaman pohon cemara dan pohon pucuk merah dengan jumlah bibit 22 bibit. Kemudian untuk kegiatan sorenya, teman-teman PAPL 2015 kami ajak untuk sarasehan bersama Bapak Sukiman.
oleh Pak Sumarno enak ya. Di sini teman-teman nanti akan melakukan penanaman bersama dengan warga sekitar. Jadi silakan kalau teman-teman pengen tanya-tanya tentang daerah sini dan daerah sekitar sini, silakan berkomunikasi dengan warga sebanyak mungkin supaya mendapatkan informasi yang baik. Dan di sini nanti akan ditemani dengan Bapak Sukiman. Ya, selamat siang. Terima kasih sekali kunjungannya ke Delis Indah. Di sini, di titik ini kita sekarang di namanya dukuhnya Butuh. Ada tulisannya Butuh. Ya, Butuh. Nah, kegiatan ini sudah sejak 2008 kita mulai. Yang bisa dilihat kalau sudah mulai masuk Deles itu semuanya dari pengunjung yang nanam. Nah, besok silahkan datang ke sini lagi kapan saja. Boleh nunggu kalau sudah punya anak juga. Modelnya adalah adopsi pohon. Jadi warga sini mengadopsi. Diratain lah. Difotoin lah. Ih, langsung ada kan? Amin-amin, aduh. Beka banget kayaknya mah. Kerja ngambil air. Situ airnya. Silakan ngambil air. Embernya pakai ini. Pakai itu. Ya. Masih di depan. Ini masih kosong nih, masih kosong. Dekat-dekatan aja. Kamu harus tahu, kamu harus belajar cara lari, kamu harus belajar cara mengenali saya. Kalau kamu nggak kenal, ya seperti ini, orang banker yang harusnya hanya untuk perlindungan abu, tapi dimasuki seperti 2006 itu belajar. Jadi belajar dari Merapi. Nah, modelnya kita sebenarnya banyak audio-audio yang ngasih pembelajaran ke masyarakat, selalu terinspirasi oleh keadaan atau situasi yang memaksa kami harus belajar itu dan memulai dari itu. Contohnya itu, relawan, penolong itu datangnya selalu terlambat nggak? Setelah terjadi atau sebelum terjadi? Nah, saat terjadi yang ada di situ siapa? Kalau yang kena loh. Kalau gitu itu yang membuat kami harus memulai dari itu. Yang selanjutnya generasi seumur saya itu rata-rata ya kebanyakan tidak mempunyai kemampuan, maka didirikan anak-anak agar ketika dewasa bisa mampu melakukan hal-hal yang harusnya menjadi tanggung jawab. Kira-kira gini, wong Merapi, kewajiban sebagai warga Merapi ya hidup nyaman bersamaan zaman. Cara hidup nyaman bersamaan zaman, kendaraan harus punya untuk lari, maka cara untuk mendapatkan kendaraan itu ekonominya harus tertata. Kalau gitu kita saat normal harus selalu fokus pada ekonomi.
Tuh. Lalu untuk safety-nya, apabila teman-teman masih berada di bibir tebing, karena kita adalah areanya itu tanah yang lepas, nanti kita akan cek poin air, dan satu orang diperkenankan untuk mengisi 600 mili karena keterbatasan dari kami. Karena trek kita yang begitu rumit dan banyak kita memasuki jalur-jalur penambangan pasir. Jadi percayakan saja kepada LO, segala informasi silakan tanyakan ke LO karena LO memegang HT. Bisa langsung nanti dihubungkan ke Korlap. Seperti itu teman-teman, ada pertanyaan? Belum. Ini ada helm. Masih ada yang punya helm ini? Kira-kira. Baik, hari ini merupakan PAPL hari ketiga, di mana kita kemarin sudah belajar tentang mitigasi bencana di tempat Pak Kiman. Kita sudah ada di Umbul Ponggok melihat kelimpahan air dan kita pindah ke Ndeles ke daerah resapan yang merupakan air sangat sulit di tempat Pak Kiman. Kita kemarin sudah belajar tentang mitigasi bencana, dampak-dampak tentang Merapi erupsi dan sebagainya. Kita sudah mempelajari tentang kawah dan laharnya yang merupakan bencana bagi warga sekitar sini. Akan tetapi pada hari ini kita long march dari daerah Ndeles menuju ke Wonogendang dengan jarak tempuh kurang lebih 8,5 kilo. Tujuan dari long march ini adalah kita dapat melihat kearifan lokal di mana banyak orang menganggap erupsi Merapi merupakan bencana. Kan tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Kiman, hidup nyaman bersama ancaman. Ketika selesai erupsi dan mulai aktivitas warga kembali seperti normal,
daerah-daerah seperti tempat saya berada saat ini merupakan surga bagi penambang pasir dan bagi masyarakat sekitar, di mana bagi sebagian orang menganggap ini adalah erupsi Merapi hanya sebagai bencana, akan tetapi setelah erupsi Merapi ini adalah tempat di mana orang-orang mencari rezeki, mencari nafkah dengan menambang pasir. Untuk itu, tujuan sekali lagi dari tempat ini adalah teman-teman untuk diajak melihat bagaimana keadaan pasca erupsi Merapi, bagaimana keadaan masyarakat sekitar setelah erupsi Merapi. Dan kita dapat melihat di tempat ini betapa megahnya alam karya Tuhan yang tidak hanya memberikan bencana, akan tetapi juga memberikan solusi rezeki bagi masyarakat sekitar untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Sukses untuk PAPL. Terima kasih. Perhatian untuk LO Jogja, LO Tarsi, LO Wisanggeni, dan LO Vanlit. Apabila sudah mendapatkan dropping konsumsi dari panitia, harap segera melapor ke Induk Wonogondang. Oke, ditunggu dulu. LO Yopala Jogja monitor. LO Yopala Jogja monitor. LO Yopala Jogja monitor. Berapa datang biasanya nih? Biasanya harga piro? Nah iya, itu kan L-nya 1, ini kan LO Sumatera dan Giriwoyo monitor. Dari sekolah ini dapat 3 juta ya ngapain? Tak kena ngambil ini 3 juta. Oke, sudah dapat dropping konsumsi dari panitia. Oke, sudah pesan berapa? Jadi kecil sekali ini Australia. Inilah gambaran bumi. Jadi ini Indonesia dan ini sudah pecah dari yang satu tanah satu air. Baik, saya berikutnya. Kawan-kawan Mapala dari seluruh Indonesia yang hari ini bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada malam ini saudara bisa menikmati satu lingkungan Merapi. Turnya sampai 1200 sampai 800-an. Begitu melewati masa tubuh kita, dia langsung jadi arah. Masalah water, masalah air. Jadi water terpapar oleh erupsi gunung api pun air itu menjadi tidak bagus karena dia akan terkontaminasi dengan awan panasnya, abu itu sendiri. Ya, lebih asam atau bahkan lebih basah. Jadi ini kategori bencana. Slide berikutnya, meletus masih aktif harus gunung api. Misalnya di Kalimantan Barat ada gunung isinya granit, lain ceritanya. Kalau granit dibuka ya mungkin isinya emas bisa. Ya, tetapi inilah gambaran Indonesia, kekayaan gunung api totalnya 129 yang di darat, belum yang di laut.